Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau bisa disingkat P3K bila terjatuh dari ketinggian. Jadi kalau di dalam suatu pekerjaan itu, kalau kita bekerja di tempat ketinggian itu biasanya resiko yang akan terjadi itu tuh jatuh. Jatuh itu bisa terjadi karena apabila kita melakukan kesalahan seperti leset, bisa takdir alam atau sebagainya, itu membuat kita terkena risiko tersebut. Walaupun di setiap pekerjaan ketinggian itu biasanya kita sudah ada itu namanya prosedur analisis risiko kecelakaan. Jadi kalau kita terpaksa pergi tempat ketinggian itu biasanya kita harus berusaha untuk membuat tempat tersebut aman. Minimal kita menggunakan perlengkapan yang membuat kita aman, seperti pakai tali yang buat bergelantungan atau pakai helm dan tangga yang begitu kuat. Jadi tapi walaupun bagaimanapun namanya risiko kecelakaan itu tetap ada. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apabila seseorang terjatuh dari ketinggian, apa yang harus kita lakukan. Nah, ini saya akan jelaskan saat ini juga. Next, tahapan pertolongan. Di tahapan pertolongan ini kita melihat si korban sudah terjatuh. Si korban terjatuh itu biasanya ada yang sadar dan tidak sadarkan diri. Apabila kita berusaha untuk mensterilkan tempat si korban itu terjatuh agar kita mudah untuk menolongnya. Oke, lanjut. Lalu kita berusaha untuk memastikan kesadaran korban. Poin pertama, jangan terburu-buru untuk memindahkan korban. Jadi apabila korban sudah tergeletak di tanah dan pastinya terjatuh, biasanya kita berusaha untuk memindahkannya si korban karena akan mempersulit evakuasi. Nah, itu kita memindahkannya jangan terburu-buru, sebab kalau kita terburu-buru tuh biasanya efeknya lebih bahaya. Misalnya kalau korbannya itu patah tulang, itu kita langsung cepat-cepat pindahin gitu, biasanya patahnya semakin menjadi-jadi gitu. Jadi kita pastikan dulu korban tuh bisa digotong dengan aman agar korbannya bisa selamat. Baru kedua, perhatikan apakah korban sadar dan mampu merespon atau tidak. Korban yang terjatuh, kita pastikan bahwa korban itu masih sadar. Itu biasanya ciri-ciri orang hidup. Kita bangunkan, kita tanyain, baru kita beri sedikit respon gitu, menandakan bahwa dia masih sadarkan diri. Baru poin ketiga itu kita perhatikan apakah korban tuh masih bernafas atau tidak. Nah, itu kalau yang kedua itu korban kan sudah kita bangunkan nggak mau, kita kelitikin nggak mau, kita respon, tapi respon apapun itu nggak mau. Jadi kita pastikan bahwa si korban tuh bernafas. Kita cek denyut nadinya, kita cek aliran udaranya, kita berusaha untuk aliran udara itu lancar agar bisa selamat. Lakukan pada poin keempat itu kita lakukan konsultasi jantung bila diperlukan. Kita melakukan konsultasi itu kalau korban tuh nafasnya tuh sudah lemah gitu, sudah mau tanda-tanda meninggalkan dunia gitu, kita berusaha untuk melakukan konsultasi jantung. Itu biasanya seperti itu. Baru yang kelima itu segera hubungi tenaga medis apabila poin kedua dan tiga tidak terjadi. Nah, ini kalau kita sudah melakukan apa yang bisa kita lakukan, tapi korban tidak
poin ketiga 2 sama 3 ini masih enggak mampu, jadi kita harus hubungi yang ahli, jadi hubungi tenaga medis. Next, melihat tanda-tanda cedera. Perhatikan tanda-tanda cedera, kan tanda-tanda cedera atau luka pada si korban. Kita melihatlah secara visual tuh. Kalau kita sudah menyelamatkan, kita melihat visual korban itu adanya luka-luka lecet, darah yang keluar, atau ada yang bagian yang terbentur, itu kita lihat tuh bagian-bagian mana yang terasa sakit untuk kita mengetahui seberapa parah sih korban ini terluka. Baru yang kedua itu tanyakan pada korban bagian tubuh mana yang terasa sakit. Nah itu kita kalau sudah melihat visual, kita tanyakan untuk mengetahui lebih lanjut. Tanyakan tuh korban. Biasanya kalau yang kita tanyain itu luka-luka dalam seperti patah tulang, pendarahan dalam dan sebagainya, itu kita tidak bisa. Kita harus memastikan bahwa kita kalau ingin mengevakuasi korban tuh harus tahu bagian-bagian mana yang tidak boleh atau diperlakukan dengan sempurna gitu. Apabila terjadi poin ketiga, apabila terjadi pendarahan, maka tekan perlahan bagian yang berdarah dan kain bersih. Itu kalau kita melihat pendarahan pada poin pertama atau si korban memberitahukan ada pendarahan, kita berusaha untuk menghentikan pendarahan tersebut agar korban bisa selamat dengan menggunakan kain bersih. Baru yang ini menjaga kondisi korban saat tidak cedera. Poin pertama, bantu korban untuk duduk. 2, perhatikan kondisi korban. 3, pantau kondisi korban selama 24 jam bila memungkinkan. 4, segera hubungi tenaga medis apabila terjadi pusing, muntah, kejang, dan gegar otak. Next. Sekian dulu materi yang bisa saya berikan, walaupun saya masih kurang berpengalaman dalam presentasi. Mohon dimaafkan dan ambil hikmahnya saja apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.